warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar. Baik, hari ini Ibu akan mendemonstrasikan tentang praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah faktor konsentrasi. Yang kedua adalah faktor luas bidang sentuh permukaan. Yang ketiga adalah faktor suhu, dan yang keempat adalah faktor katalis. Percobaan selanjutnya yakni pengaruh luas bidang sentuh permukaan terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah 1 buah stopwatch. Yang kedua adalah 1 buah gunting. Yang ketiga adalah pita magnesium. Yang keempat adalah kertas gosok atau amplas. Yang kelima, rak tabung reaksi beserta 3 buah tabung reaksi. Untuk bahan, kita menggunakan asam klorida dengan konsentrasi 1 molar dan siapkan pula gelas ukur dan gelas kimia. Dan tak lupa sediakan tisu. Mari kita mulai percobaan. Langkah pertama adalah memotong pita Mg sepanjang 3 cm. Setelah terpotong menjadi 3 cm, amplas pita Mg. Berikut adalah pita Mg 3 cm sebelum diamplas. Amplas pita Mg hingga mengkilat. Berikut merupakan hasil dari pita Mg yang telah diamplas sampai mengkilat. Kemudian, 3 cm pita Mg dibagi menjadi 3 bagian. Gunting 1 cm, 1 cm menjadi 4 buah, dan 1 cm menjadi bagian yang lebih kecil dari bagian yang kedua, seperti tampak pada gambar yang tertera. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengukur HCl atau asam klorida sebanyak 10 ml menggunakan gelas ukur. Tuangkan terlebih dahulu ke gelas kimia untuk mempermudah dalam proses pengukuran. Ingat, ukur sampai batas meniskus. Kemudian, masukkan asam klorida pada tiap tabung reaksi. Lakukan hingga tabung reaksi yang terakhir dengan volume yang sama. Pada pita Mg yang pertama, masukkan ke dalam tabung reaksi yang pertama pita Mg yang berukuran 1 cm. Ingat, siapkan stopwatch. Tekan tombol start pada stopwatch ketika memasukkan pita Mg ke dalam larutan asam klorida. Tekan secara bersamaan dengan memasukkan pita Mg. Tunggu hingga reaksi antara pita Mg dan asam klorida selesai.
Matikan stopwatch ketika reaksi telah selesai. Pada tabung reaksi yang pertama yang dimasukkan 1 cm pita magnesium membutuhkan waktu 1 menit 1 detik untuk bisa habis bereaksi. Selanjutnya, lakukan pada tabung reaksi yang kedua dengan memasukkan pita magnesium yang berukuran 1 cm yang telah dibagi menjadi 4 bagian. Sehingga bagian pita Mg lebih kecil daripada pada tabung reaksi yang pertama. Lakukan seperti pada tabung reaksi yang pertama. Pita magnesium bereaksi dengan asam klorida. Dan ingat untuk mematikan stopwatch ketika pita magnesium dan asam klorida telah habis bereaksi. Pada tabung reaksi yang kedua, membutuhkan waktu 49 detik untuk magnesium dan asam klorida dapat bereaksi secara sempurna atau habis bereaksi. Lakukan pada tabung reaksi yang ketiga dengan meletakkan pita magnesium yang telah digunting tak beraturan dengan ukuran yang lebih kecil dari pita magnesium pada tabung reaksi yang pertama dan tabung reaksi yang kedua. Lakukan seperti pada tabung reaksi yang pertama dan kedua. Nyalakan stopwatch dan tunggu hingga pita magnesium dan asam klorida habis bereaksi. Pada tabung reaksi yang ketiga membutuhkan waktu 39,4 untuk bisa bereaksi atau habis bereaksi.